Bandung sudah menjelma menjadi tujuan wisata bagi para pelancong yang ingin sekedar menghabiskan akhir pekan atau masa liburan sekolah. Mulai dari wisata belanja kuliner hingga wisata alam tersaji di bumi Parahyangan ini. Sayangnya pertumbuhan kota yang kian maju dan dengan gaya hidup masyarakatnya yang kian heterogen ternyata menyimpan segelintir kaum papa terpinggirkan yang harus berjuang mati-matian demi bertahan hidup. Namanya Sani. Usianya memang masih terbilang muda, yaitu 29 tahun. Sekilas ia memang terlihat normal seperti kebanyakan orang. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, kedua kakinya mengalami cacat permanen akibat patah tulang di saat usianya masih sangat belia. Sani kecil ternyata mengidap penyakit osteogenesis imperfecta, yaitu gangguan pada pembentukan tulang yang membuat tulangnya menjadi tipis dan rapuh, sehingga mudah. Penyakit ini merupakan kelainan genetik atau diturunkan lewat hubungan darah dalam sebuah keluarga. Selama puluhan tahun pun, ia harus beradaptasi dengan kondisi tulang kering kakinya yang menonjol keluar seperti ini. Awalnya nenek sama kayak gini, terus menurunnya ke saya ke pagi. Kata dokter mah jenis penyakitnya teh apa osteogenesis imperfecta, cuman nggak ada obatnya, cuman pencegahan nggak boleh kebentur. Bahkan baru 1 tahun belakangan ini, ia berhasil terlepas dari ketergantungan menggunakan tongkat untuk sekedar membantunya berjalan. Hal ini dinilai sebagai salah satu keajaiban yang buatnya bisa kembali berjalan kaki dengan baik. Tulangnya kini tumbuh lagi secara normal setelah 17 tahun. Penyakit ini menurun pada anak sulungnya, namun dengan kondisi yang tingkatan stadiumnya cukup tinggi. Sang buah hati hanya bisa terbaring saja di tempat tidur akibat patah tulang di hampir seluruh tubuhnya yang lebih dari 10 kali. Sudah setahun belakangan, ia harus berusaha mencari nafkah sendiri semenjak perpisahan dengan sang suami akibat masalah ekonomi. Sani biasanya membeli bahan makanan langsung ke tempat produksi yang letaknya masih satu kampung dengan dirinya. Ayah, mau seberapa kilo? Tak punya banyak modal, ia berinisiatif menjual rengginang dalam keadaan yang sudah matang. Rengginang adalah sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari nasi atau beras ketan yang dikeringkan, serta memiliki butiran nasi atau ketan yang utuh. Cemilan tradisional yang sangat khas berasal dari wilayah Jawa ini memiliki bentuk dan rasa yang berbeda pada tiap daerah. Proses awal yang harus dilakukan adalah merendam beras ketan sekitar 8 atau semalaman. Perendaman ini dilakukan supaya tekstur ketan lebih mengembang dan hasilnya tidak keras setelah dikukus nanti. Setelah dirasa cukup, kemudian ketan ditiriskan dan dimasukkan dalam kain saringan seperti ini. Tujuannya supaya pada saat pengukusan nanti, ketan tidak lengket dan menempel pada dangdang. Waktu pengukusan yang diperlukan kurang lebih selama 30 menit, hingga ketan menjadi setengah matang terlebih dulu. Ketan yang sudah setengah matang ini kemudian dicampurkan dengan bumbunya. Rasa yang ditonjolkan dalam produksi ini adalah rasa terasi. Oleh karena itu, bumbu yang sudah dipersiapkan ini dibuat dari olahan terasi udang merah. Pada saat pencampuran dibutuhkan tambahan air panas yang bertujuan untuk membantu mematangkan serta membantu melarutkan bumbu agar lebih cepat terserap pada ketan. Ketan dan bumbu ini pun diaduk hingga kalis atau tercampur rata. Untuk melanjutkan pematangan ketan, kemudian dikukus kembali kurang lebih 30 menit.
Ketan yang matang akan langsung melalui tahap pembentukan. Sengaja saat ketannya masih panas agar tidak terlalu lengket di tangan. Selain itu, ketan yang dibentuk dalam keadaan dingin membuat kerupuk yang dihasilkan tidak akan mengembang saat digoreng. Seperti halnya pembuatan kerupuk pada umumnya, rengginang basah ini harus dijemur di bawah panas matahari langsung. Hasil akhir dari rangkaian pembuatan rengginang ini ditandai dengan teksturnya yang menyusut seperti ini. Jika sudah, maka pengemasannya pun dilakukan dengan patokan berat mencapai setengah kilogram per bungkus. Hari ini 2 kilo atau 4 bungkus rengginang mentah yang menjadi modalnya berdagang. Setidaknya Rp60.000 harus disiapkannya dengan berbagai cara. Selain itu, minyak goreng pun harus dipikirkan untuk menentukan harga jual per bungkusnya nanti. Jangan sampai ia mengalami kerugian akibat salah perhitungan. Sani mematok harga Rp5.000 dengan isi 5 buah rengginang per bungkusnya. Ia harus berhati-hati saat melakukan pembungkusan untuk mengurangi rengginang yang hancur, karena sebagian besar pembeli enggan memilih rengginang yang rusak dan hancur. Ada sedikit rasa tidak tega dalam hati seorang Sani ketika harus meninggalkan anak sulungnya ini. Apa mau dikata, ia harus menjemput rezeki. Kalau pagi-pagi mau berangkat jualan, kayak nggak ngizinin gitu, Ma, jangan tinggalin AA terus katanya. Sedangkan kalau misalnya nggak jualan, ya nggak dapat uang, mau makan dari mana juga gitu. Mencoba menjajakan dagangannya di seputaran kampungnya menjadi pilihan pertama Sani, dengan harapan bisa memperoleh hasil yang tidak perlu dipotong biaya transport. Sayang, harapannya tak selaras dengan kenyataan. Ia menemui kesulitan dalam menawarkan rengginang itu di sini. Ia mencoba berpindah lokasi menuju ke pusat kota Bandung. Siapa tahu rezekinya akan lebih baik. Hanya bermodalkan ucapan sederhana, Sani berusaha menawarkan ke tiap orang yang lewat atau yang terjangkau olehnya. Ia dilarang memasuki kawasan mal dan hanya diperbolehkan dagang di pinggiran jalan seperti ini. Kadang kalau ketiban, ya ngumpet gitu. Nanti kalau udah pergi jualan lagi, ya karena diusir gitu, nggak boleh jualan di situ sering. Segala penolakan mulai dari halus dan kasar pun sudah tak asing lagi bagi dirinya. Sikap acuh tak acuh yang diterimanya pun selalu ia telan bulat-bulat. Karena ia percaya bahwa di balik usaha kerasnya pasti Tuhan telah menyiapkan rencana. Biasanya tuh kalau ditawarin langsung pergi sekali, terus nggak pas jadi kebelakangin gitu. Sedikit meluruskan persendian kaki yang mulai kencang dan sakit, menjadi pengingat dari tubuhnya agar tetap peduli dengan kesehatannya. Kalau jalan jauh atau berdiri lama sih malamnya pasti pegel, sakit gitu. Jadi kalau misalnya Muhammad Fahri Asidik, atau yang akrab disapa Fahri, adalah anak sulung di keluarga ini. Umurnya baru saja menginjak 9 tahun dengan kondisi tubuhnya yang hanya tinggal tulang berbalut kulit.
Berat badannya turun drastis dan hanya tersisa 9 hingga 12 kilogram saja. Berat badannya sama sekali nggak naik dari pas dikira flek itu dikira TB karena udah berobat 6 bulan selesai juga ditambah lagi 3 bulan emang nggak naik cuman 9 kilo. Penyakit tulang rapuh yang ia derita sejak bayi ini berdampak pada hilangnya kekuatan kakinya untuk berjalan. Bahkan sejak umur 4 tahun, Fahri hanya bisa menghabiskan waktunya dengan berbaring saja. Padahal Fahri kecil terlahir normal dan bisa berjalan lancar. Kak Iri, sering Iri ngata, kalau biasanya mah udah bisa meronda waktu itu mah bisa main, sekarang mah nggak bisa, beda ini. Penyakit yang belum ada obatnya ini membuat tulangnya sangat rentan terhadap guncangan, sehingga mudah patah atau tergeser. Hal inilah yang mengakibatkan Fahri tak bisa terlalu aktif layaknya anak seusia dirinya. Lebih teh jatuh ke bawah, naik kursi yang buat jalan, terus teh itu jatuh ke bawah. Awalnya mah nggak apa-apa, pas diperiksa itu dari itu ininya nggak jelas, ini sama ini sakit, terus kayak yang dipencet keras gitu. Hanya ada Ijan sang adik yang sering menemaninya, mulai dari bermain bersama hingga sekedar bercanda gurau. Paling tidak keberadaan sang adik bisa mengusir rasa bosan yang menghinggapi. Main dancing, main monopoli, main ngelugian, ngegambar, nulis, belajar. Iya, senang. Iya, karena ada teman. Mak Rat adalah sosok nenek yang telah dianggap seperti ibu mereka. Karena dialah yang menjaga kedua cucunya di saat sang menantu pergi berjualan rengginang. Perpisahan dengan anaknya tak lantas merusak hubungan silaturahmi di antara keduanya. Biasa ngagesor, dan parah gitu, ngagesor gitu. Tapi hari ini mendata suami, ya nangis. Terus udah kadupak-dupak, ku bapana katinca, ku adina digabrung gitu, jantan dok deui gitu. Melihat keceriaan dua cucu di depan matanya ini, cukup memberikan semangat dan kekuatan tersendiri bagi Mak Rat. Biarpun hanya nasi dan lauk seadanya, menu bagi kedua cucunya ini. Assalamualaikum. Hari terus di bata jam. Acan. Antusan atunya mamana nahar kayak gulanya. 13 kali patah tulang yang dialami Fahri di hampir semua bagian tubuhnya membuat Sani harus berhati-hati saat memandikan. Bahkan, ada 3 kali patah di bagian yang sama yang membuat kaki kanan si sulung bengkok dan mengalami luka karena tulangnya menembus keluar. Ya, kan aku tuh lagi tidur. Bantalnya tuh, yang kaki tuh lagi naik karena bantal. Pas mau balik, sakit. Yang ini, sama ini. Sakitnya kayak yang kalau yang ini mah kayak yang digitu tarik, ini sakit. Kalau yang di sini mah asal panas gitu. Pas di dalamnya teh.
Efek jatuh pertama kali di usia 8 bulan selain membuat patah tulang rusuk di sebelah dadanya hingga menonjol, ternyata juga berpengaruh pada pernafasannya juga. Sehingga penggunaan air hangat pun diperlukan bagi Fahri agar terhindar dari rasa dingin. Sebuah kasih sayang tulus yang terpancar jelas dari tiap usapan lembut seorang ibu. Sebuah potret ketegaran Sani yang tanpa lelah berjuang dan merawat buah hatinya. Apapun keadaannya, tanpa terus-menerus merasa dirundung keputusasaan. Menemani anak-anaknya belajar menjadi sebuah kesempatan yang selalu ia syukuri. Melihat tumbuh kembang keduanya membuat ada kebanggaan tersendiri baginya. Fahri dan Ijan memiliki semangat dan kemauan yang tinggi untuk belajar. Cita-citanya menjadi guru, karena pindah sekolah, pengen pinter, yang bisa baca. Ijan saat ini duduk di taman kanak-kanak, sedangkan Fahri terpaksa berhenti sekolah akibat cemooh dari teman-temannya. Yang keempat, ini ketiga. Berada di lingkungan masyarakat dengan kondisi tubuh yang demikian, membutuhkan keberanian hati yang besar untuk tidak mengindahkan bentuk penolakan hingga ucapan yang tidak enak didengar. Sebagai orang yang paling dekat dan mengerti keadaan anaknya, Sani pun tak lelah memberikan semangat dan dukungan penuh bagi keduanya. Jangankan berpisah, berada jauh dari mereka pun Sani tak akan sanggup. Iya, kenapa nggak kayak orang lain katanya. Ya udah, Fahri nggak apa-apa. Yang penting Fahri bisa sekolah nanti juga Fahri bisa kuat sama kayak orang lain. Na na na. 30.000 rupiah menjadi rezeki yang boleh Sani terima dan nikmati sebagai berkah dari tetesan keringatnya hari ini. Lembaran uang ini menjadi bukti perjuangan seorang ibu yang akan mengupayakan apapun demi kebahagiaan dan kesejahteraan anaknya. Hanya mengandalkan pendapatan dari rengginang membuat Sani terus memutar otak demi mencukupi kebutuhan. Salah satu cara yang sebenarnya dihindari namun terpaksa dilakukan adalah berhutang hingga jutaan rupiah. Ia dituntut bisa menyisihkan pendapatannya untuk mencicil hutang yang ditagih tiap hari. Untuk pengobatan juga iya, untuk sehari-hari juga pastilah teh saya harus kerja dari jam jualan dari jam 9 sampai jam 10 malam, ninggalin anak dengan kondisi kayak gitu ya berat juga. Walaupun hidup dalam kondisi serba kekurangan dan pendapatan yang amat pas-pasan, selalu ada sedikit rezeki yang coba ia sisihkan bagi anak-anaknya. Sejak kecil, Fahri dan adiknya memang diajarkan menabung dengan menyisihkan uang jajan. Oleh karena itu, lewat celengan kecil ini tersimpan banyak harapan bagi anaknya. Efek patah tulang terakhir yang kembali menyerang bagian paha Fahri ini menimbulkan nyeri yang kerap dirasakan saat menjelang malam. Tak heran jika Fahri pun sulit tidur dan baru akan terlelap menjelang subuh. Hanya antibiotik dan obat penghilang rasa sakitlah yang menjadi senjata yang paling terjangkau olehnya. Kita suka doain mama supaya dagangannya Abi sehat, bisa merawat Fahri lagi sama Dede. Ia bersyukur Tuhan telah menganugerahkan kebesaran hati kepada Fahri sehingga bisa ikhlas menerima segala cobaan. Bagi Sani, Fahri bukanlah beban yang menggelayuti pundaknya. Fahri adalah penyemangatnya.
menyalakan lentera harapan yang redup oleh kesulitan hidup. Cinta kasihnya sebagai seorang ibu tak akan putus dirundung cobaan. Mudah-mudahan Fahri bisa kayak orang lain walaupun keadaannya seperti itu. Tapi saya yakin Allah pasti lebih tahu apa yang terbaik buat Fahri. Ya mudah-mudahan Fahri bisa mandiri, bisa berusaha sendiri gitu, kuat, terutama kuatnya itu mentalnya kuat dengan keadaannya seperti itu.